Selamat pagi semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mulyani Terisha Barus dengan NPM 2205030208. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato demi memenuhi tugas mata kuliah retorika dengan dosen pengampu Ibu Sutar Oktaviana Tampu Bolon, SPD MSI. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, Ibu dosen yang saya hormati dan rekan-rekan yang saya sayangi. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Akhir-akhir ini kita tahu marak sekali masyarakat yang mengalami sakit demam, baik DBD atau demam berdarah maupun tipes. Hal ini bisa terjadi karena faktor cuaca yang pancaroba. Tetapi perlu kita ketahui saudara, faktor cuaca yang pancaroba bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya penyakit. Lingkungan sekitar yang kotor, pola hidup yang tidak sehat, justru faktor terbesar terjadinya penyakit demam berdarah dan tipes. Oleh karena itu, perlu kita ketahui penyakit DBD dan tipes serta upaya untuk pencegahannya. Manusia tertular demam berdarah melalui gigitan nyamuk Aedes, khususnya Aedes aegypti. Penyakit ini tidak menyebar dari orang ke orang. Nyamuk terinfeksi setelah mengisap darah orang yang terinfeksi dengue. Virus melalui masa inkubasi di tubuh nyamuk selama 8-12 hari. Nyamuk itu kemudian terus membawa virus dengue selama sisa hidupnya. Ketika seseorang digigit nyamuk pembawa dengue, gejala biasanya muncul setelah masa inkubasi selama 4-7 hari. Nyamuk Aedes dapat terbang sejauh 400 meter untuk mencari genangan air yang bisa dipakai sehingga tempat bersarang dan meletakkan telurnya. Biasanya nyamuk ini memilih daerah permukiman penduduk. Aedes aegypti mencari makanan pada saat terang. Puncak gigitan nyamuk ini dimulai pada pagi hari hingga sore menjelang petang. Meski virus dengue tak bisa menular antar manusia, orang yang sakit demam berdarah bisa menginfeksi nyamuk lain yang menggigit orang tersebut. Sedangkan penyakit tipes atau demam tifoid adalah infeksi yang menyerang tubuh yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi melalui makanan, minuman, dan lingkungan yang kurang bersih. Bakteri ini jika tidak ditangani segera dan tepat bisa berkembang biak, kemudian menyerang hati, kantung empedu, saluran empedu, hingga usus. Meski penyakit tipes bisa disembuhkan secara total dan tidak berbahaya, tipes tidak bisa dianggap remeh karena ada ancaman komplikasi penyakit yang berbahaya jika tidak diobati. Penyakit ini bisa bahkan mengancam nyawa manusia. Biasanya kematian akibat tipes terjadi karena bakteri sudah menginfeksi secara berlebihan. Salah satu komplikasi penyakit yang berbahaya akibat penyakit tipes adalah pendarahan atau timbulnya lubang pada usus halus ataupun usus besar. Isi dari usus bocor ke lambung sehingga menimbulkan rasa sakit pada perut, mual, muntah, hingga infeksi ke darah yang menimbulkan respon mematikan dari sistem kekebalan tubuh atau sepsis. Dari pemaparan mengenai penyakit DBD dan tipes yang telah disampaikan, kita tahu bahwa penyakit DBD datang dari nyamuk Aedes yang biasanya bersarang di air tergenang. Banyak dari masyarakat kita yang membiarkan area sekitar lingkungan yang dibiarkan air menggenang, baik akibat benda bekas yang diletakkan di luar maupun air selokan yang kotor akibat sampah yang dibuang secara sembarangan dan berserakan. Selain tempat nyamuk Aedes, hinggap area yang kotor juga jadi sarang virus tipes. Ketika kita melakukan aktivitas di sekitarnya dan dalam keadaan antibodi yang lemah, maka dengan mudah kita tertular. Jadi saudara-saudara, marilah kita mulai menyadarkan diri dan satu sama lain
untuk menjaga lingkungan tetap bersih demi menunjang hidup yang sehat. Bagaimanapun, mencegah lebih baik daripada mengobati. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.